kita dikunjungi rame-rame tadi. Ada yang dari candi, ada yang dari mana lagi tadi? Kerajaan lah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali bersama saya dalam channel Sitajak Borneo. Kali ini saya akan membahas tentang tingkat kesadaran manusia dan pengaruhnya terhadap energi dalam diri manusia itu sendiri. David R. Hawkins PhD dalam bukunya yang berjudul Power versus Force, An Anatomy of Consciousness, The Hidden Determinant of Human Behaviors, mengungkapkan sebuah ide pemikiran tentang tingkat kesadaran manusia. Beliau melakukan risetnya selama 20 tahun, dan akhirnya kita kenalah sebagai skala kesadaran. Apa itu kesadaran? Kesadaran adalah kondisi di mana kita memahami diri kita sendiri tentunya, baik itu dari aspek mentalitas, emosional, maupun spiritual. Kesadaran manusia itu sendiri sebenarnya sama dengan cara lihat kita, cara pandang kita terhadap realitas yang terjadi pada sekitar kita. Oleh karenanya, terkadang ketika seseorang sudah bisa mengambil hikmah dari suatu kejadian yang telah terjadi, dikatakan dia naik level. Padahal itu adalah pergeseran tingkat kesadaran. Karena pencerahan baru, maka kita bisa meninggalkan kesadaran yang lama. Artinya, kita mendapat pelajaran yang baru, kemudian kita mampu bersikap lebih dewasa. Dalam skalanya, Hawkins membagi tingkat kesadaran manusia ini dari rentang 0 sampai dengan 1000. Rentang skala di bawah angka 200 disebut dengan force, yaitu getaran energi negatif. Sedangkan rentang skala di atas 200 itu disebut power atau getaran positif. Orang-orang dengan getaran negatif atau skalanya di bawah 200 tadi, dia masih terjebak, masih berjuang dengan dirinya sendiri. Sedangkan orang-orang dengan skala di atas 200, dia punya kesempatan untuk berkembang lebih baik lagi. Kemudian dalam skalanya, Hawkins ini membagi 2 titik yang disebut sebagai titik balik, yaitu pada skala 200 dan skala 500. Skala angka 200, di tingkatan kesadaran ini, orang sudah mulai tidak menyalahkan. Baik itu menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Dan mulai menerima tanggung jawab atas pikiran, perasaan, perbuatan, dan keyakinannya sendiri. Sedangkan pada skala 500, di titik balik ini, orang sudah mulai menerima cinta dan pengampunan tanpa menghakimi sebagai gaya hidupnya. Melakukan kebaikan tanpa syarat kepada siapapun. Tingkat kesadaran terendah yang pertama adalah malu. Pada tingkat kesadaran ini, orang cenderung merasa malu atau dipermalukan, merasa rendah diri, bahkan paranoid. Pada tingkatan kesadaran ini, biasanya orang malah merasa atau diarahkan oleh hatinya untuk membenci dirinya sendiri. Pada tingkat kesadaran ini, orang-orang itu biasanya melihat segala sesuatunya itu dalam bentuk-bentuk kesengsaraan. Gak ada yang bagus. Itu pandangan orang-orang yang berada pada tingkat kesadaran ini. Di skala yang kedua itu bersalah dengan angka skala 30. Pada tingkat kesadaran ini, orang-orang cenderung memanipulasi cara berpikirnya sendiri. Dia cenderung tidak bisa memaafkan dirinya atas kejadian yang telah lalu. Cenderung bertendensi destruktif dan seringkali menyalahkan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Pada skala yang ketiga, itu ada sikap apatis. Apatis ini adalah keputusasaan yang berat
dan merasa tidak ada harapan. Pada tingkat kesadaran ini, orang-orang jadi merasa perlu bergantung terus kepada orang lain. Bagi dia, tidak ada harapan sama sekali. Pada skala yang keempat, itu ada kesedihan dengan angka level 75. Pada tingkat kesadaran ini, orang merasa sedih atau merasa kehilangan. Dia melihat dari sudut pandang bahwa apapun yang terjadi adalah tragedi buat dia. Orang-orang seperti ini cenderung menyesali segala sesuatu yang pada skala level yang kelima adalah ketakutan. Pada tingkat kesadaran ini, orang-orang itu memandang bahwa dunia itu adalah tempat yang berbahaya dan tidak aman. Jadi cenderung merasa cemas dan khawatir berlebihan. Bahkan dia khawatir terhadap segala sesuatu yang bahkan belum dan mungkin tidak. Pada skala ke-6 itu ada nafsu keinginan dengan angka 125. Pada tingkat kesadaran ini, orang memiliki hasrat dan nafsu yang kuat. Di tingkat ini, orang cenderung mudah kecanduan sehingga bisa terobsesi dan kompulsif. Kompulsif itu ingin melakukan sesuatu tapi gak bisa ditahan. Pada skala yang 7 ada kemarahan dengan angka skala 150. Kemarahan ini emosi yang menguasai adalah kebencian. Jadi marah itu sendiri adalah bentuk ungkapan atau luapan dari frustasi atau rasa benci, bahkan dengan balas dendam. Kemarahan itu sendiri bisa membuat orang menjadi bersifat agresif dan pemikirannya menjadi antagonis. Berbicara kasar, bertindak kasar, dan lain sebagainya yang bisa menyinggung perasaan. Pada skala yang ke-8 ada rasa bangga dengan angka skala 175. Pada tingkat kesadaran yang ini, orang sudah mulai merasa baikan. Namun rasa yang muncul itu masih salah, karena masih bergantung pada faktor eksternal, seperti uang, harta, kemewahan, jabatan. Pada tingkatan ini, orang-orang ini masih cenderung menjadi arogan, menganggap remeh orang lain, dan bersifat defensif. Artinya jika ada kritik atau saran dari orang lain, selalu menganggap bahwa itu bersifat personal bagi dia, bukan bersifat kritik membangun. Demikianlah 8 tingkat kesadaran manusia yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini. Kenapa hanya 8 yang saya bahas? Karena dari 8 inilah yang mempengaruhi dominasi energi negatif pada diri. Mau lihat bagaimana jika energi kita masih dominasi negatif? Cekidot video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita dikunjungi rame-rame tadi. Ada yang dari candi, ada yang dari mana lagi tadi? Kerajaan lah. Nah, alhamdulillah agak beres dah. Beres. Yang lagi lah. Istighfar banyak-banyak. Nah, untuk sesi yang ini saya cukupkan sampai di sini. Salah hilaf mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya. Minta halal, minta ridho. Bukan bermaksud menggurui ataupun apa, tapi ini kita sama-sama sebagai pengingat saja. Dan jangan lupa jika perlu konsultasi untuk pembersihan energi negatif, baik itu di dalam diri ataupun di rumah, di kantor, tempat usaha, atau bahkan ada energi gaib lainnya yang ikut secara tidak sengaja pada tubuh kita atau rumah kita, silahkan hubungi saya di nomor deskripsi channel. Insya Allah kita berikhtiar, kiranya Allah selalu melindungi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.